Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ansori, dengan rekan saya, Lulu Duratul Magla, dengan Putri Bian Kalestari. Kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan transportasi, komunikasi, dan industrialisasi di Amerika Serikat bagian utara. Mata kuliah Sejarah Amerika. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yakni perkembangan sistem transportasi di Amerika Serikat bagian utara. Proses perluasan wilayah ke arah barat melalui beberapa kali perpindahan orang di daerah sebelah timur ke barat. Nah, pada mulanya kaum pemburu melakukan perambanan hutan untuk berburu binatang atau unggas berbulu dengan keperluan pembuatan mantel yang berlaku di pasaran Eropa. Nah, selanjutnya secara berturut-turut diikuti oleh kaum penguasa peternakan, kaum pembuka tanah, dan akhirnya kaum petani menetap. Nah, transportasi yang digunakan berjalan kaki atau menggunakan kuda. Sedangkan pada tahap ini transportasi menggunakan kereta kuda belum bisa dilakukan karena belum dibangun sarana dan prasarana transportasi darat. Nah, maka mereka mendapatkan tanah dengan cara merebut dari orang-orang Indian, dan pada tahun 1862 Kongres Amerika Serikat menetapkan Homestead Act yang menentukan bahwa setiap petani diizinkan membuka tanah seluas 160 meter persegi secara cuma-cuma, dan selanjutnya boleh dimiliki setelah mereka mengolah tanah tersebut selama 5 tahun. Pada permulaan abad 19, Amerika Serikat mulai mengupayakan pembangunan sistem transportasi kereta api di berbagai kota yang berada di sebelah timur seperti di New York, Chicago, dan Boston. Nah, sedangkan sejak dibangun jalan terusan ini dan diketemukannya steamboat, sistem transportasi air atau sungai dapat dilakukan menggunakan steamboat. Nah, rakit atau perahu-perahu tenaga manual menjadi pilihan sarana transportasi air. Adapun sistem transportasi kereta api yang dibangun oleh pihak swasta yang mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah, misalnya memberikan sumbangan tanah maupun memberikan pinjaman uang kepada usaha pembukaan jalan kereta api. Nah, pada tahun 1820, pemerintah telah memberikan pinjaman uang sebesar 13 juta US dollar. Nah, kemudian sampai pada tahun 1840, jumlah pinjaman uang keseluruhan mencapai sebesar 200 juta US dollar. Nah, pada tahun 1859, pembangunan jalan kereta api ini di Amerika Serikat telah mencapai sepanjang 26 juta mil, dan 2 tahun berikutnya pembangunan sistem transportasi kereta api di Amerika Serikat telah mencapai dengan 30.635.000 mil jalan kereta api. Nah, adapun 100.000 gerbong muatan barang dan gerbong muatan penumpang, serta terdiri dari 1.000 lokomotif. Nah, perusahaan-perusahaan transportasi kereta api yang besar di Amerika Serikat sampai pada akhir abad ke-19, misalnya perusahaan kereta api Pacific milik Jay Gould. Nah, perusahaan kereta api New York Central System memiliki Peterbilt, perusahaan kereta api Daniel Drew of the Eric Mill Daniel Drew. Latar belakang munculnya teknologi dan industrialisasi di Amerika. Industri di Amerika memang sudah ada sejak masa koloni awal, tetapi jenis industri mereka adalah berdasarkan self-sufficient ekonomi. Para pendatang tersebut tidak mempunyai sarana atau peralatan untuk menjalankan sebuah industri. Sesuai dengan definisi dari industri, yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Samuel Slater adalah orang yang membawa rahasia dalam bidang industri di Inggris ke benua Amerika. Pada tahun 1790, ia mendirikan sebuah pabrik kecil di Pawtucket dengan hasil yang cukup memuaskan. Boston Associates membentuk Boston Manufacturing Company. Mereka mendirikan pabrik pertamanya di Waltham, Massachusetts. Di dalam satu atap itu terjadi pemprosesan dari bahan mentah hingga bahan jadi. Mereka telah meletakkan dasar bagi perkembangan industri tekstil di Amerika. Masa produksi massal telah dimulai di Amerika dari tahun 1870 hingga 1900. Lalu Amerika Serikat menjadi negara industri terbesar di dunia.
Faktor-faktor pendorong teknologi dan industrialisasi. Yang pertama, Amerika Serikat sangat terbantu akibat dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana pasca peristiwa tersebut telah menghidupkan kembali roda perekonomian Amerika Serikat dengan penghidupan kembali atas banyaknya permintaan pesanan senjata negara-negara yang sedang berperang. Yang kedua, tersedianya sumber daya alam yang melimpah guna menunjang perkembangan teknologi dan industrialisasi. Hal ini menarik simpati bagi para investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk membangun industri atau pabrik. Yang ketiga, revolusi industri di Inggris yang terjadi pada tahun 1689, di mana terjadinya perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya telah terjadi dengan pergantian ekonomi yang berdasar pada pekerja yang nantinya didominasi oleh industri dan diproduksi oleh mesin. Lalu Watt menciptakan alat pengukur bertekanan dan alat penghitung kecepatan, alat petunjuk, serta alat pengontrol uap sebagai tambahan perbaikan lain-lain. Semua penemuan merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam berteknologi dan mengembangkan sentral industrialisasi di Amerika. Perserikatan Pengusahaan Kereta Api Barat dapat berkembang. Hal ini terjadi karena ada dukungan dari Kongres yang memberikan subsidi jalur kereta api yang memadai, membuat mendistribusian hasil industri makin mudah dan menarik minat para investor. Lalu pengembangan pertanian, pengembangan pertambangan dan pabrik-pabrik di daerah pedalaman oleh J. Hill dan E.H. Harriman. Nah, seperti apa sih perkembangan industrialisasi di Amerika Serikat bagian utara? Jadi perkembangan komunikasi dan transportasi membuat Amerika Serikat semakin berkembang pesat. Selain itu, Amerika Serikat pun mengalami perkembangan di bidang industri dengan berdirinya perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan bahan-bahan industri ringan. Nah, di sini terdapat trust. Jadi trust ini merupakan kombinasi beberapa badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh akumulasi kapital yang sebesar-besarnya. Tujuan itu dapat tercapai dengan melaksanakan penggabungan-penggabungan secara vertikal maupun horizontal. Nah, ketika pemerintah Amerika Serikat berusaha mengatasi depresi ekonomi pada tahun 1884 sampai 1887 dengan mengeluarkan kebijakan Interstate Commerce Act pada tahun 1887 dan adapun undang-undangnya. Nah, jadi undang-undang ini yang menekankan berbagai monopoli yang dipraktekkan oleh kaum pemilik modal. Ya, selanjutnya yaitu terdapat dampak dari perkembangan industrialisasi sendiri. Pertama dalam bidang sosial. Jadi, dengan kemunculannya industrialisasi menjadikan para petani kehilangan pekerjaan nih, karena kan alat-alat mesin dan bermunculan teknologi baru. Jadi seiring dengan perkembangan industrialisasi membuat mobilitas masyarakat menjadi tinggi, jadi taraf hidup meningkat, semua peralatan digantikan dengan teknologi yang dijalankan oleh mesin. Lalu di bidang ekonomi, dengan dibukanya jalur transportasi akan memudahkan mereka untuk memperoleh barang yang diinginkan. Selain itu, ekonomi dikuasai oleh para pemilik modal sehingga terciptanya monopoli ekonomi. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik yang didirikan di Amerika, kebanyakan didirikan oleh pihak swasta yang bersifat liberal, sehingga pemerintah tidak campur tangan di dalam bidang ekonomi. Hal ini yang menjunjung sistem ekonomi liberal kapitalis dapat tumbuh dan berkembang di Amerika. Nah, lalu di bidang politik, jadi para pemilik modal ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada seorang gubernur. Selain itu, pemerintah tidak dapat mencampuri urusan ekonomi karena pemerintah hanya bertugas untuk membuat peraturan dan badan pengawas saja. Sistem ekonomi liberal kapitalis dapat berkembang karena hal ini didukung oleh persaingan yang terjadi di antara para pengusaha